Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Stecer, NIM 2018-163-1119 dari kelas Matkom 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS geometri transformasi saya. Soal yang pertama yaitu suatu objek geometri berada pada koordinat A -3, -2. Objek tersebut ditransformasi dengan aturan refleksi geser sehingga menjadi koordinat A aksen 1, -2. Temukan minimal 2 aturan transformasi refleksi geser atau komposisi aturan refleksi dan translasi yang memetakan A menjadi A aksen. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama diketahui titik A-nya -3, -2, kemudian A aksennya 1, -2. Aturan yang pertama, misal terdapat garis Y sama dengan 0 serta sebuah ruas garis berarah AB dengan koordinatnya A -6,1 dan B -2, -3, maka A aksen sama dengan GAB dikali RV dikali A aksen sama dengan GAB RV dikali A aksennya -3, -2 sama dengan GAB dikali -3, -2. Kemudian kita masukkan titik A dan B-nya yaitu dengan rumus X2 dikurang X1 ditambah X dan Y-nya yaitu Y2 dikurang Y1 dikurang Y. Kita masukkan tiap titiknya yaitu -2 dikurang -6 ditambah -3, -1 dikurang 1 dikurang -2 sama dengan -2 ditambah 6 dikurang 3, -3 dikurang 1 plus 2 sama dengan 4 dikurang 3, -4 ditambah 2 sehingga titik A aksennya sama dengan 1, -2. Terbukti benar. Jadi aturan refleksi gesernya yaitu transformasi titik A oleh translasi ruas garis berarah AB dengan koordinat A -6,1 dan B -2, -3 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. Untuk aturan kedua caranya juga sama dengan memisalkan titik C dan D-nya. Di sini titik C-nya -8,1 dan titik D-nya -4, -3. Maka A aksen sama dengan GAB dikali RV dikali A aksen sama dengan GAB dikali RV dikali -3 dikali -2 sama dengan GAB Y sama dengan 0 dikali -3 dikali -2 sama dengan X2 dikurang X1 plus X, Y2 dikurang Y1 min Y sama dengan -4 dikurang -8 ditambah -3, -3 dikurang 1 dikurang -2 sehingga diperoleh titik A aksennya 1, -2 dan terbukti benar. Jadi aturan refleksi gesernya yaitu transformasi titik A oleh translasi ruas garis berarah CD dengan koordinat C -8,1 dan D -4, -3 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. Jadi untuk soal yang pertama ini dengan memisalkan titik ABCD-nya itu terserah, yang penting hasil akhirnya sama dengan bayangannya yaitu A aksen sama dengan 1, -2. Selanjutnya yang nomor 2, garis 4X dikurang 2Y sama dengan 3 dirotasi berturut-turut pada pusat rotasi P2,1 dengan sudut rotasi pertama 45 derajat dan sudut kedua 135 derajat. Tentukan persamaan garis setelah mengalami rotasi-rotasi tersebut. Untuk penyelesaiannya di sini saya menggunakan rotasi, yaitu rotasi pertama kan diketahui 45 derajat dan rotasi kedua itu 135 derajat, maka sama dengan rotasi 45 derajat ditambah 135 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga X aksen Y aksen sama dengan cos alfa di cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali matriks X kurang A Y kurang B ditambah matriks AB. Kemudian kita masukkan alfanya 180 derajat sehingga diperoleh X aksen Y aksennya -1, 0, 0, -1 dikali matriks X min 2 Y min 1 ditambah matriks 2, 1. Kemudian
dikalikan terlebih dahulu, yaitu negatif 1 dikali X dikurang 2 ditambah 0 dikali Y dikurang 1 dan 0 dikali X min 2 ditambah negatif 1 dikali Y min 1 ditambah matriks 2, 1. Kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh bayangannya negatif X ditambah 4 dan negatif Y ditambah 2, sehingga X aksen sama dengan negatif X ditambah 4, berarti X-nya sama dengan negatif X aksen ditambah 4, dan yang kedua Y aksen sama dengan negatif Y plus 2, berarti Y-nya negatif Y aksen ditambah 2. Lalu substitusikan X dan Y ke garis persamaan 4X dikurang 2Y sama dengan 3, maka 4X dikurang 2Y sama dengan 3, X-nya dimasukkan yaitu negatif X aksen ditambah 4 dikurang negatif Y aksen ditambah 2 sama dengan 3, kemudian diperoleh persamaannya negatif 4X plus 2Y plus 9 sama dengan 0. Jadi persamaan garis setelah mengalami rotasi tersebut adalah negatif 4X plus 2Y plus 9 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu suatu objek geometri berada pada koordinat A negatif 4, negatif 2. Objek tersebut dilatasi dengan lebih dari satu aturan dilatasi sehingga menjadi koordinat A aksen negatif 2, negatif 3. Ketemukan aturan dilatasi yang memetakan A menjadi A aksen. Jadi di sini tuh penyelesaian saya menggunakan 2 kali dilatasi, yaitu yang pertama aturan dilatasi A X, Y dikali pusatnya 0,0, dan aturan dilatasi yang kedua yaitu dengan pusat A, B. Untuk aturan yang pusat 0,0 itu bayangannya berarti kan X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikali matriks XY. Kemudian dimasukkan X dan Y-nya sehingga diperoleh persamaan X aksen sama dengan min 4K dan Y aksen sama dengan negatif 2K. Selanjutnya yang aturan dilatasi pusat A, B, rumusnya matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikali matriks X aksen min A Y aksen min B ditambah matriks AB sama dengan matriks K 0, 0K dikali negatif 4K negatif A negatif 2K dikurang B plus matriks AB, sehingga diperoleh persamaan bayangannya X aksen sama dengan negatif 4K kuadrat dikurang KA plus A, dan Y aksennya sama dengan negatif 2K kuadrat dikurang KB plus B. Kemudian di sini saya misalkan K-nya sama dengan setengah, maka untuk persamaan X aksen itu dimasukkan K-nya setengah sehingga diperoleh nilai A 2/3, dan persamaan Y aksen yaitu negatif 2K kuadrat dikurang KB plus B. Kita mencari B-nya dengan memasukkan K-nya setengah sehingga diperoleh B sama dengan 5. Jadi untuk pusat A, B-nya itu diperoleh 2,3, 2/3,5. Jadi aturan dilatasi yang memetakan A negatif 4, negatif 2 menjadi A aksen negatif 2, negatif 3 ada 2 aturan dilatasi. Selanjutnya untuk nomor 4 ini penyelesaian saya itu misal himpunan C merupakan himpunan semua translasi C, XN di mana N bilangan bulat dan komposisi merupakan operasi komposisi. Periksalah apakah C, komposisi merupakan grup isometri. Di sini penyelesaian saya itu menggunakan 4 aksioma. Aksioma yang pertama itu berdasarkan teorema operasi komposisi tertutup pada himpunan translasi sehingga aksioma 1 terpenuhi. Aksioma 2 berdasarkan teorema operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif sehingga terpenuhi. Aksioma 3 berdasarkan teorema translasi XN dengan N sama dengan 0, maka ini bukan Y0 tapi X0 merupakan identitas XN komposisi X0 sama dengan X0 komposisi XN sama dengan X0 sehingga identitasnya adalah X0 sehingga terpenuhi. Dan aksioma keempat yaitu balikan dari XN yaitu X komposisi N, karena XN komposisi X negatif N sama dengan X negatif N komposisi XN, jadi ada balikan atau inverse untuk setiap translasi
yaitu xn. Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.